Izin. Bu, sebelumnya boleh saya pantun, Bu? Boleh Ibu pantun dulu? Boleh. Tapi makan. Air beriak tanda-tanda. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua PKK Kecamatan Ujung Berung yang saya hormati, beserta Ibu Sekjam, Ibu Lurahan Cikading yang saya banggakan, sahabat saya sasaran wajibnya, Ketua BKMM Kecamatan Ujung Berung beserta wakilnya dan seluruh pengurus Kecamatan BKMM Kecamatan Ujung Berung, dan juga pengurus BKMM Kelurahan Cikading yang baru saja dilantik. Kemudian para tamu undangan, para sepuh, para mutiara-mutiara di Kelurahan Cikading yang sangat luar biasa ini, sungguh merupakan kebahagiaan saya bisa berada di tengah-tengah Bapak sekalian dalam kegiatan sosialisasi pembinaan sekaligus pelantikan pengurus BKMM Kelurahan Cikading. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hanya kehadiran Ilahi penuh kasih serta barokah. Di kesempatan ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu muka bertatap wajah. Insyaallah mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini, mulai dari pagi hari sampai menjelang nanti zuhur selesai acara ini dicatatkan oleh malaikat Allah. Ini adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan wasilah atau dengan sarana kita hadir di sini melalui undangan dari PKMM Kelurahan Cikading yang saat ini mulai hari ini, mulai detik ini sudah sah secara resmi melalui ikrar yang diucap dan terucap tadi, mereka menjadi pengurus BKMM Kelurahan Cikading Kecamatan Ujung Berung. Saya awali dengan ibadah bismillahirrahmanirrahim. Awali segala sesuatu itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa yang diamanatkan, apa yang dikebankan itu sungguh merupakan bagian dari amanat khusus, wabil khusus dari Majelis Taklim atau warga masyarakat Kelurahan Cikading khususnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita yang mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah kita diakui sebagai umat Rasulullah dan di yaumil akhir dikumpulkan di dalam barisan bendera Rasulullah Muhammad SAW. Bu, abdi teh ngadeg-deg aya Ibu Ketua PKK. Izin Bu, boleh orang ya sampai itu. Bu, izin berdiri Ibu. Tugas saya di sini melakukan sebuah pembinaan dan sosialisasi. Barangkali di antara Ibu yang hadir dari undangan ini sudah ada yang tahu Bu tentang BKMM? BKMM apa Bu? Nah, berulah. Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Terus terang makhluk seperti apakah BKMM? Tidak tahu, makanya hadir di sini dan dihadirkan di sini untuk mendapatkan arahan, untuk mendapatkan sosialisasi tentang apa itu BKMM. Tapi tak kenal kata saya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Karena di sudut saya tadi dialihkan itu saha. Paling dia kita nugali saha. Pahmi jempeh heula, amun nyebut nugali saha protes di rekan kerja saya. Kami hadir di sini selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Ujung Berung. Kami hadir di sini dalam tugas kami sebagai pembina kewilayahan Kecamatan Ujung Berung di bidang keagamaan. Jadi tugas dan tanggung jawab kami bukan hanya membina BKMM, tapi ada 3 serikandi besar yang ada di Kecamatan Ujung Berung ini: KKMT, Kelompok Kerja Majelis Taklim, BKMM, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, dan ada satu lagi Muslimah MBK.
Masjid Besar Ujung Berung. Semua dalam binaan kami, Bu. BKMT juga kita bina, BKMM juga seperti itu, Muslimah juga seperti itu. Ketiga-tiganya ini memiliki tugas dan fungsi yang sama, ngurus majelis taklim. Objeknya sama, sasarannya sama, yang membedakan adalah payung hukum. KKMT itu apa? KKMT itu kelompok kerja majelis taklim, sebuah program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kantor Kota Bandung. Jantan KKMT mah di bawah Kementerian Agama Kantor Kota Bandung. Itu payung hukumnya. Kalau BKM itu Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, itu realisasi dari sebuah program bidang muslimah yang ada di Dewan Masjid Indonesia yang secara struktur itu sampai ke pusat. Pusatnya di mana, Bu? Tadinya, Bu, di Jakarta. Paling mana Jakarta nak, walau alam pokoknya ada DMI tingkat pusat, provinsi, kecamatan sampai saat ini alhamdulillah Lurah wabil khusus BKMM Kecamatan Ujung Berung ini baru kali ini ada pelantikan di tingkat kelurahan. Aplaus semangat buat Kelurahan Cigending, karena insya Allah Ibu, Kelurahan Cigending akan kami jadikan pilot project, percontohan untuk kelurahan-kelurahan yang lainnya. Itu BKMT. KKMT sudah luar biasa. Ibu tahu KKMT? Luar biasa. KKMT itu sudah berjalan programnya, sudah biasa dengan kegiatannya luar biasa. Kami selaku penyuluh itu tinggal mensupport, melakukan koordinasi dan konfirmasi di setiap kegiatan, karena apapun kegiatan yang berbau wajib Ibu melapor atau melakukan koordinasi dan konfirmasi. Dan kami selaku pembina keagamaan di kecamatan, karena masih seperti itu, Bu, yang paling abot bagi khawatir ada aliran sempalan yang terjadi di Kecamatan Ujung Berung. Nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba di Kelurahan Cigending atau di Kecamatan Ujung Berung ada yang mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Seperti di mana, Bu Lurah? Mengaku dirinya Nabi dan Rasul, yang pertama ditewak, penyuluh. Makanya apapun beragamaan itu dalam pembinaan dan monitoring kami. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, kami izin untuk menyampaikan tentang BKMM karena saat ini mungkin kita sedang berbicara masalah BKMM. Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid ini di Jawa Barat didirikan pada tanggal 12 Oktober 2002. Secara tidak langsung BKMM lahir dan dihadirkan sebagai bagian dari bidang muslimah yang ada di DMI. Tugasnya sama, melakukan pembinaan kepada majelis taklim. KKMT juga sama, memberikan pembinaan kepada majelis taklim. Begitupun muslimah itu sama dengan majelis taklim. Oleh sebab itu, dikarenakan masing-masing kegiatan masing-masing KKMT, BKMM dan ini juga sama sasarannya adalah majelis taklim, sangat diharapkan bisa sinergi di antara ketiga lembaga ini. Karena kegiatannya sami, majelis taklim lagi yang takene. Jadi dalam satu waktu kita bisa ganti baju, Bu. Ketika kita jadi KKMT, kita pakai KKMT dan kita all out untuk mendukung KKMT. Ketika kita menjadi BKMM, maka jadilah BKMM yang baik dengan mendukung kegiatan BKMM. Ketika kita sedang menjadi muslimah MBKU, maka jadilah kita sebagai muslimah MBKU. Artinya tidak ada di antara keduanya saling tumpang tindih, walaupun secara program akan berbeda. Kenapa? Karena rumahnya berbeda, tetapi objek dan sasarannya sama, yaitu majelis taklim. Sekarang pertanyaan, ayah bapak-bapak, saudara itu hanya mengimbangi, Bu, hanya sebuah pengimbang. Karena kehidupan ini tidak ramai, seandainya kita hanya pincang ibu-ibu saja, minimal tidak ada logistik, makanya orang mengangkat, orang mengagotong seperti itu. Ada yang seperti yang akan saya sampaikan, Bu. Kami penyuluh bersinergi dengan BKMM, kita tawarkan program yang kami buat, kami berembuk dari penyuluh agama Kecamatan Ujung Berung ini, kira-kira program apa yang bisa direalisasikan melalui BKMM ini. Bidang-bidang di PKMM seluruh. Tapi dari sekian bidang itu, kami mengambil
ambil bidang yang mungkin dan bisa dilakukan. Karena menurut pemikiran kami bahwa ketika kita mencanangkan sebuah bidang, tetapi itu tidak kita lakukan, tidak ada artinya. Lebih baik kita membuat sebuah bidang yang mungkin bisa kita lakukan. Jangan tidak perlu kita memasukkan bidang-bidang yang tidak bisa kita lakukan, Bu. Apalagi kita memasukkan pengurus yang tulis tolong, itu jangan sampai. Karena kita membutuhkan sebuah tanggung jawab. Jangan dikira pengurus ini tidak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kulukum ra'in, Pak Ustadz ya, wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa setiap diri kita adalah pemimpin dan kita akan ditanya kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu lurah, saya juga semua yang bertugas di sini dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi saudara-saudara kita semua yang tadi barusan dilantik, itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun itu yang namanya tugas amanah, sesuatu yang kita pertanggungjawabkan. Bu, ada 5 bidang yang kami tawarkan kepada BKMM. Pertama adalah bidang pendidikan dan dakwah. Itu tidak di PKMM. Dalam pengembangan bidang pendidikan dan dakwah ini dicanangkan bahwa ibu-ibu majelis taklim akan diikutsertakan melalui pelatihan public speaking, Bu. Biasanya rios, biasa nge-MC-an, biasa ngebuka acara dalam bentuk muhadharah, pelatihan bagaimana teknik berbicara di depan umum, bagaimana supaya tenyorocot dengan dek-dek. Walaupun kata ibu-ibu, Bu, abi mah tetiasa nyarios, sahur saha ece tetiasa nyarios. Ibu-ibu paling hebat. Berapa kosakata perbendaharaan kata yang ada di memori kita. Persoalannya adalah bagaimana kita mampu berbicara secara sistematis di depan orang, karena belum apa-apa orang sudah ngadek-dek ngobrol kan itu wassalam. Apapun yang ada di dalam otak kita pebuncaya. Melalui bidang pendidikan dan dakwah ini kita akan coba hayu orang kaserangan. Kita ngumpul orang ngariung bagaimana caranya rios anu leres dalam sebuah pelatihan public speaking atau muhadharah belajar untuk berbidato. Harapannya Bu Lurah, dengan pendidikan public speaking ini, dengan muhadharah ini, mudah-mudahan we atuh di Kelurahan Cigending teh lahir generasi mamah dedeh. Hadir mubalighah dan da'iyah, atuh Bu Lurah teh tenang ketika ada rojaban mulu dan tinggal dipanggil. BKMM tak sudah ada melahirkan mubaligh atau da'iyah melalui pelatihan ini. Yang kedua, ada bidang ekonomi dan koperasi. Ada 2 program yang dicanangkan melalui bidang ini. Pertama, pelatihan kewirausahaan. Artinya biasanya kalau konteks majelis taklim itu hanya mengaji, laras Bu. Ngaos, nggak bahas fikih, tarikh, kemudian apa lagi? Tapi kita coba melalui BKMM, melalui bidang ekonomi dan koperasi ini ada pelatihan kewirausahaan. Kita akan lihat sejauh mana Pemdaiz bisa bekerja sama dengan UMKM. Bu ya, di PKK ada, kemudian di PKK juga program ada. Program apapun itu bisa disanding dan disandingkan. Disandingkan. Artinya ketika BKMM ini memiliki guliran program, ini nanti kita akan lihat. Kalau misalnya programnya adalah pelatihan kewirausahaan, orang biasa mulai PKK, di PKK yang naon yang bisa kita pulungan. Di LPM yang naon, di kelurahan ada apa? Seperti itu. Sehingga yang diharapkan BKMM ini hanyalah sebagai alat atau wadah untuk ikut mempersatukan apapun yang ada di Kelurahan Cigending. Jadi orang satu, orang biasa nyorong ke PKK, orang biasa nyorong ke LPM, dan apapun program yang bisa disandingkan kita lakukan. Yang kedua, pelatihan marketing digital. Ini memang sedang ngetren, Bu, karena kita banyak produk, tapi itu apa? Kumaha sih cara masarkeun anak-anak kita itu sudah lihat. Mereka memarket produknya dengan online, dengan digital, dengan teknologi IT yang sekarang ini menjadi salah satu syarat bagaimana ketika kita memiliki produk itu harus dipasarkan. Kumaha sih caranya? Nah, ini kita akan melakukan pelatihan marketing digital untuk ibu-ibu majelis taklim. Itu untuk di bidang ekonomi dan koperasi. Yang ketiga, saya percepat jadi tahu dulu. Yang ketiga, bidang seni dan budaya. Seni dan budaya ada di mana-mana. Di PKK ada ya,
Sudah luar biasa Bapak PKK mah sudah top markotop lah PKK Kecamatan Ujung Berung. Ibu pada laku nomor pesen tapi Ibu Hajah Mariam Bulma itu sudah luar biasa. Tapi bagaimana di dalam BKMM juga yang saat ini belajar, dibangun, dibangkitkan, khususnya di Kelurahan Cigeneng ini, bagaimana potensi ini juga kita bangun. Salah satu programnya, kalau misalnya apa, Rosida itu sudah luar biasa, ada Ibu Ida Rosida KKM itu sudah luar biasa. Nah, kalau di BKM kita coba untuk belajar ilmu qiraat ya, belajar diajar qiraat. Harapan Bu, kami ada acara di kelurahan, Qori'ah. Insya Allah nanti dari majelis taklim, karena kan kita ajarkan bagaimana nanti Bu Haji Sima yang ada di bidang itu mungkin mengajarkan atuh tongga geleyeng teuing, pamingaos dalam pembukaan acara-acara resmi kita akan beri. Karena saking yang percaya yang namanya ibu-ibu emak-emak memiliki the power of mama. Ketika potensinya digali, luar biasa bapak-bapak lewatnya kan doa. Ini luar biasa ya. Ada bidang itu, kita tidak banyak yang ditawarkan. Satu, realisasikan, satu, laksanakan, satu, buktikan, dan satu, nampakkan bahwa bidang bukan hanya sekadar bidang, tapi itu harus dilakukan. Titip nanti Ibu Nur Sobah selaku ketua BKMM. Kemudian yang keempat bidang ini salah satunya seperti bahwa ini kamu mas yang berjalan kita di bidang mas. Bagaimana kita sosialisasikan kepada masyarakat baik di Kelurahan Cigeneng atau kelurahan-kelurahan lainnya itu mensosialisasikan tentang program keberadaan BKMM pada koordinasi majelis taklim masing. Yang ketiga, yang terakhir adalah bidang sosial. Pamannya udah bikin itu ya. Bidang sosial yang saya akan mengajar ibu-ibu mudah-mudahan Ibu Lora Ibu Camat Ibu Lora kita ada di bidang ini bahwa di sosial KMM Kelurahan Ujung ini memiliki sebuah program yang namanya orang tua asuh anak yatim. Orang tua asuh anak yatim ini sebagai bentuk pedulian kita terhadap kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Berung. Pertanyaannya adalah majelis taklim juga ada kegiatan ada orang yang mereka kita saling nanya Bu, kalau juga bisa. Persoalannya adalah Bu, dalam 1 tahun berapa tahun? Berapa bulan Bu? 1 tahun 2 bulan. Persoalan dan pertanyaan bagi kita adalah dalam 12 berapa bulan kita perhatikan anaknya. 1 bulan 2 ada Bu program anak yatim. 2 bulan Muharram, hari Lebaran anak yang ada. Ketiga mungkin PHI, berikan hari besar atau di event tertentu. Kalau event tertentu itu atau 2 tambah 4 berapa Bu? Ditambah 4 dalam 1 tahun berapa bulan? 12. Anak yatim hidupnya 6 bulan atau 12 bulan. Kalau kita memperhatikan hanya 6 bulan dalam setahun, 6 bulannya siapa yang memperhatikan mereka? Saya sudah survei Bu di kegiatan di majelis taklim di masjid itu pasti mereka ada anak yatim waktu-waktu tertentu. Persoalannya adalah mereka makan tidak sebulan di setiap tahun, mereka memiliki kebutuhan seperti layaknya kita dalam itu 12 bulan. Kalau kita perhatikan dalam 6 bulan mereka mencari dan siapa yang memperhatikan mereka itu soalan. Dan ini adalah berangkat untuk melakukan program orang tua asuh bagi anak-anak yatim. Bagaimana nasibnya seandainya hanya diperhatikan dalam 1 tahun itu 6 bulan? Islam ini satu tubuh yang dirasakan mereka. Mana seandainya yang mengalami seperti kita memiliki harga kita memiliki rasa malu menyatai kurang atau katakanlah tiap hari. Kalau kita ada ibadah berjamaah, sholat zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, dan ngeri saya kita melakukan sebuah dosa berjamaah hanya karena kita mereka tidak makan. Kita berbaju mereka baju itu pendek.
Adakah yang konsentrasi memperhatikan mereka? Minimal sebulan 1 kali kita perhatikan dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita disatukan bahwa Islam ketika disatukan menjadi sebuah kekayaan yang besar. Uang 10.000 simpan, ibu punya uang 20.000 simpan, punya uang 50.000 simpan di bulan untuk anak yatim. Dan kita namakan geliat, gerakan Bulurah li sayang tapi yatim. Geliat adalah gerakan peduli yatim yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya dunia bangkit dari sesuatu yang biasa. Sudah kita melakukan untuk menyantuni anak yatim, tapi kita lebih menyambut lagi, kita lebih membantu lagi dengan apa yang kita bisa. Dan insya Allah ada nilai pendidikan bagi mereka. Ini namanya program orang tua asuh. Anak asuh adalah anak yatim kita, kecamatan atau sekolah kita yang di sini, mereka yang di luar sana itu menjadi orang tua asuh. Nilai edukasi bagi anak yatim yang kita berikan, kita perhatikan di setiap bulan adalah suatu saat mereka besar, suatu saat mereka sukses. Apa yang ada di dalam pikiran mereka saling diasuh oleh orang tua asuh. Walaupun uang tidak seberapa, tapi saya suatu saat saya akan melakukan hal yang sama. Bukankah kita sudah mencetak generasi anak-anak kita? Perlu kita mengajarkan kepada mereka sodakohnya aja yang harus sodakohnya. Tapi apa yang kita bangun saat ini akan mereka akan saat yang mau di sini itu bukan benar. Ketika bunyi terpukul habis tulang-tulang dan kuburan, suatu saat anak yatim yang akan ngomong di saya. Mereka akan terus meneruskan saling memberikan satu sama lain. Mereka yang akan menyampaikan generasi ke generasi sehingga di antara kita tidak ada satupun yang kafir dan kufur gara-gara mereka lapar. Siang ya bu, saya ngeri bu, saya punya uang kemudian keluar lebih mampu menjadikan batu. Karena berpikir ya Allah. Tapi kita terbatas, materi kita terbatas. Oleh sebab itu melalui BKM ini, ayo merasa sama kami. Unsur dari mana ini gerakan peduli yatim ini? BKMM meluncurkan program orang tua asuh anak yatim dalam namanya gerakan peduli anak yatim. Sumbernya dari mana? Emang gampang ngumpulkan duit teh. Segala sesuatu itu ditawari dengan niat. Jangan pernah kita mengatakan tidak bisa. Karena ketika mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, itu secara tidak langsung memang motorik kita sudah diperintahkan untuk tidak bisa dan tidak mampu. Tapi ketika kita berulang-ulang mengatakan saya bisa, saya mampu, saya harus mampu, insya Allah otak dan badan menggunakan hati melihat dan itu akan terrealisasi. Anak yatim di Kelurahan Cigeni akan tersantuni oleh saudara. Ada anak-anak kan itu kelihatan. Dengan apa yang kita bisa berikan? Sumbernya dari mana, Bu Lurah, Ibu? Dari dua unsur pemerintah kita. Yang kedua unsur masyarakat. Unsur pemerintah, Bu Lurah beserta Ibu Camat kan beserta Pak Kua beserta bayar sugan atau setiap gajian tahun dan bismillahirrahmanirrahim tawakkalullah. Nitip dari gaji saya 50.000. Dan alhamdulillah Bu, saya informasikan untuk KUA ujung belum kita sudah siap. Dan ini akan dilakukan setiap bulan. Berapa jumlah dari staf lurah sudah atau Bu? 20.000. Sama Pak. Ini udah telepon Pak Camat. Ada sampai Ponina. Pak Camatnya tutup si Ponina. Mana Bu? Abi di muda kamu Bu, tong sian kami enggak tahu. Begitu ya Bu ya. Kenapa Bu? Apa yang kita dapat
sesuatu yang kita anggap sepele, tidak berarti, tapi bagi mereka sangat berarti. 20.000 ibu bakso sabaraha 15.000 di pojok kaula. Ibu dan tong bakso lah 3 kali, kira-kira berat badan kita turun tidak Bu? Wah Bu, daging masih banyak, lemak masih bertumpuk. Simpan 50.000, simpan 20.000, simpan 30.000 atau berapapun yang kita miliki. Tapi mudah-mudahan ketika receh ini disatukan, maka sesuatu yang kecil digunung menjadi sesuatu yang besar dan manfaat bagi mereka. Insya Allah. Tapi luar biasa ya Lurah, tapi malu luas. Baru aku melakukan pembinaan 1 kali kepada calon pengurus BKMN Kelurahan Cigending. Baru sekali pembinaan bergeraknya sudah luar biasa. Sudah melaporkan kepada kami jumlah masjid ada berapa sekian, jumlah yatim berapa. Tapi saya menginginkan yatim itu by name, by address, jelas, tenawawa, real nyatanya, sehingga jumlah yatim juga bisa nanti dicatatkan di kependudukan, di kelurahan, di kecamatan. Pilih kata Rosan itu Bapak Camat Wali Kota, sabaraha jumlah yatim yang ada di Kecamatan Ujung data sudah kita miliki, dan boleh jadi ini tidak ada di kecamatan lain yang spesialisasi secara spesifik ini mendata secara khusus kategori yatim. Kenapa ini yatim? Yatim jelas, kriterianya jelas, betul Bu? Tidak menimbulkan perdebatan, tidak menimbulkan kecemburuan. Kalau kita doa biar Bulurah sampai sekarang juga biar kudu doa mendoa mobilnya kadang-kadang dan doa apa ya Bu? Iya. Tapi kalau yatim Bu, amun ayo sini Bu, kunaon atuh teh kan kata satu nanti nu geliat. Bukan dia mah kamu yatim, tapi dia hoyo. Maot nanti berpada-pada. Selesai kan Bu? Jelas kan? Dan siapa yang menitipkan yatim itu bukan ajengan, bukan kiai, bukan ustaz, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menitipkan ini kepada kita. Bahkan ketika kita mengurus, memelihara dan merawat anak yatim seperti jari tengah dan telunjuk, luar biasa. Padahal yang dikeluarkan oleh kita dalam setiap bulan untuk mereka tidak sebanding dengan kemampuan kita. Mau seketik langit rezeki urat untuk anak yatim kita. Bulurah sabarah jumlah warga Bulurah. Kalau misalnya jumlah kelurahan Cigending ini taruhlah ada 2.000, atuh setengah, atuh sabarah yang mereka bisa memberikan hanya 20.000. Dikelola, diberikan. Entah yakin nanti bapak-bapak dicongkrongkan, jangan pernah. Kita yang datang, kita yang mengetuk pintu mereka. Jangan yatim ini jadikan komoditas. Jangan yatimnya dijajah kurang yang akan pernah mereka mana. Yang perlu bukan saatnya dan bentuk Bu. Biar apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat Allah, disaksikan oleh langit, diaminkan oleh seluruh malaikat akan niat diri kita supaya kita tidak terganggu. Kemarin katanya hanya berapa Bu? Kelurahan Cigending 82 orang yang kategori SMP. Nanti secara teknis lihat kekuatan dan kemampuan budget kita per bulan berapa. Tentukan kriteria yang akan mendapatkan dari program geliat sesuai dengan kemampuan kita. Tina 8 apakah digilir? Tina 82 apakah digilir atau semuanya? Lihat. Ya? Belum masuk semua. Nanti kriterianya apa, anak SD dulu yang dikasihnya atau anak SMP dulu, itu harus ada analisa. Anak SD dan SMP itu anak SD atau SMP. Kalau misalnya SD itu ada dana, berarti SMP yang itu kan kelihatan. Mudah-mudahan dukungannya ibu sebagai ibu pun kita sama-sama bukan orang yang ya ibu orang Cigending sama itu. Tapi wayang ale, alhamdulillah Bu. Kebanggaan bagi kita bersama Abi ada tariknya harusnya supaya dihidupkan kayak Ibu Camat. Ibu Camat ini sudah mah jadi umaro, pemimpin dia, beliau juga warga masyarakat. Jantan Bu Camat mah dua, sebagai camat dan sebagai ibu abri warga di Ujung Berung. Mama catat. Jadi siap. Bu, PKK ada di satu lagi Bu. Program ini diadopsi
adopsi. Bu Camat misalnya ada kegiatan apa? Biasanya kan suka ada penilaian ya Bu ya. Sok sebut bahwa di kami di Kecamatan Ujung Berung, PKK Kecamatan Ujung Berung ada sebuah program. Namanya program Gerakan Peduli Yatim. Walaupun secara teknis administrasinya dikelolanya oleh BKMN, tapi silahkan diadopsi. Karena bagi kita tidak perlu mencari nama, Bu, dan kita sudah memiliki nama masing-masing. Kita harus bersama, niat bersama, untuk kepentingan bersama. Insya Allah kita bisa mampu dan kita harus bisa. Terakhir dari saya, Kosdikian, karena Ibu harus sambutan. Itu adalah program dan kita akan sounding terus mungkin ke beberapa ketua LVM terakhirnya Pak Kang Haji Agus Gunadi. Mungkin dari Bapak ini tolong disampaikan tentang program ini dan insya Allah secara teknis kita pun akan sosial. Forum Erim Bapak didugikan program PKMN ini, mudah-mudahan ini mendapatkan sambutan yang baik, bukan untuk saya, bukan untuk PKMM, tapi untuk kemaslahatan masyarakat, wabil khusus bagaimana kita memperhatikan yatim ini sehingga kita harapkan adalah doa dari mereka. Doa yatim termasuk doa yang makbul yang diibah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum saya duduk kembali, Pak Ustadz, ada pengurus BKMM? Mohon berdiri Bu, karena kita sudah jargon Bu. Bu, coba dilatih di jargon. Geli ya? Siap ya, jargon ya? Oke, siap. Saya panggil semangat dari kita, karena kalau kita semangat bagaimana umat akan menggantungkan dirinya kepada kita. Siap. Kalian peduli yatim. Siap. Geliat Bismillahirrahmanirrahim. Camat geliat akan peduli yatim. Geliat siap. Geliat Bismillahirrahmanirrahim. Sabu udah gampang amat cerdas gerak. Geliat gerakan peduli yatim. Geliat siap. Geliat Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ibu cakul enggak ada Bu. Yuk ada. Siap ya. Geliat gerakan peduli yatim. Geliat siap. Geliat Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali kelurahan ini. Geliat gerakan peduli yatim. Geliat siap. Geliat Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.